Bu Nurul terkejut mendengar cerita dari Nita. Keluarga Reta ternyata tinggal di rumah kontrakan, dan biaya sewa itu ditanggung oleh Haris. Tidak bisa begini, Haris. Jadi kamu yang menanggung semuanya? Tanya Bu Nurul, menatap putranya dengan tajam. Iya, Bu. Kasihan keluarga Reta, mereka sudah tidak punya tempat tinggal, jawab Haris pelan. Suaranya bergetar karena takut menghadapi kemarahan ibunya. Keluarga istrimu itu bukan tanggung jawabmu. Kenapa kamu merasa perlu membantu mereka? Jangan mau dimanfaatkan begitu saja. Baru sehari menikah sudah harus menanggung beban mertua, kata Bu Nurul dengan nada tajam, sambil melirik tajam ke arah Reta. Reta hanya bisa terdiam mendengar ucapan mertuanya. Selama ini, ia selalu disambut dengan kata-kata ramah dan hangat. Namun kini, ucapan pedas itu membuatnya terpukul. Tapi, Bu, ini kan juga salah Mas Haris. Kalau saja Sinta tidak membuat masalah, keluargaku pasti tidak akan kehilangan tempat tinggal. Jadi, Mas Haris harus bertanggung jawab. Reta akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Meskipun suaranya terdengar gemetar. Itu bukan urusan Haris, itu masalah keluargamu sendiri. Jangan salahkan anak saya. Lagi pula, siapa suruh keluargamu menggadaikan sertifikat rumah? Semua ini sudah terjadi jauh sebelum kamu dekat dengan Haris. Balas Bu Nurul dengan nada ketus, tidak mau disalahkan. Haris hanya bisa memegang kepalanya. Merasa pusing menghadapi situasi ini. Ia berharap Reta dan ibunya bisa saling mengerti, tapi ia tahu jika menyangkut uang, ibunya pasti tidak akan tinggal diam. Reta, lebih baik kamu cari kerja saja. Daripada semuanya dibebankan ke Mas Haris, keluarga kamu itu bukan tanggung jawab kakakku. Tambah Kiki, yang tampak senang ikut campur urusan orang lain. Reta memandang Haris penuh harap, tetapi lelaki itu hanya menunduk, enggan membelanya. Nanti aku akan bicara dengan orang tua Reta, Bu, supaya mereka membayar sendiri. Jadi, tenang saja ya, jangan diperpanjang lagi. Kontrakan bulan ini sudah aku bayar saat Sinta masih tinggal di sana. Selanjutnya, biar mereka yang mengurusnya, kata Haris mencoba menenangkan. Berharap ibunya tidak lagi mempermasalahkan hal ini. Tapi, Mas, Reta berusaha melanjutkan kalimatnya, tetapi pandangannya terhenti saat melihat Bu Nurul menatap tajam ke arahnya, penuh peringatan. Reta hanya bisa menghela napas panjang dan melangkah masuk ke kamar dengan kesal, menghentakkan kakinya sebagai pelampiasan. Untung aku memberitahu kamu lebih awal, Haris. Jangan sampai keluarga Reta memanfaatkanmu. Apalagi, mereka jelas-jelas orang susah. Sindir Nita dengan nada tajam, seolah menikmati situasi tersebut. Haris hanya mengangguk kecil, memilih tidak menanggapi, sebelum berjalan menuju motornya untuk segera berangkat kerja. Nita memutuskan untuk tidak langsung pulang dan menghabiskan waktu sejenak di rumah ibunya. Ia berencana untuk pulang nanti setelah menjemput Gea dari sekolah. Kamu jadi beli mobil atau tidak? Tanya Bu Nurul sambil mengganti saluran televisi dengan remote. Boro-boro beli mobil, Bu. Jatah belanjaku saja dikurangi sama Mas Devan, jawab Nita sambil menceritakan perlakuan Devan yang menurutnya tidak adil. Jadi, dikurangi gimana maksudnya? Bukankah hasil panen sawit selalu diberikan padamu? Bu Nurul penasaran. Iya, memang. Tapi sejak 2 kali panen ini, Mas Devan yang mengelola uangnya. Dan dia cuma memberi setengah dari hasil panen yang seharusnya jadi bagianku, jawab Nita, tampak kesal. Kenapa dia perlakukan kamu begitu? Kamu kan istrinya, seharusnya kamu yang mengatur keuangan keluarga. Bu Nurul memperingatkan putrinya dengan tegas. Aku juga ingin begitu, tapi belakangan ini Mas Devan sering marah-marah. Sikapnya berubah,
kata Nita dengan suara lesu. Devan gak punya wanita lain, kan? Kenapa ibu bertanya seperti itu? Jangan buat aku berpikir yang buruk tentang suamiku. Mas Devan pasti setia, jawab Nita, berusaha menepis keraguan ibunya. Tapi aneh kalau dia berubah seperti itu, kamu harus hati-hati, Nita. Cobalah sesekali menyelidiki suamimu, ujar Bu Nurul dengan nada cemas. Nita terdiam, merenung sejenak. Apa yang dikatakan ibunya ada benarnya juga. Mas Devan memang sudah berubah, sering marah-marah, dan bahkan mereka sering bertengkar. Terkadang suaminya itu pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Namun, Nita berusaha mengabaikan keraguan yang muncul. Ia tidak mau memikirkan kemungkinan terburuk, bayangkan saja, suaminya selingkuh, Nita merasa tidak sanggup menanggungnya. Aku bisa gila kalau Mas Devan benar-benar selingkuh. Itu nggak mungkin. Nita berkata dengan cemas, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang semakin membebani pikirannya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kamu itu cantik dan pandai merawat diri, Bu Nurul mencoba menenangkan dengan mengusap pundak Nita. Wanita paruh baya itu merasa bersalah, karena telah membuat putrinya semakin gelisah. Setelah 1 jam berbincang, Nita bertanya pada ibunya. Reta kenapa sih di kamar terus, Bu? Dia gak cuci apa-apa. Nita mengingatkan ibunya. Biasanya, menantu di rumah ini akan mengerjakan semua pekerjaan rumah, seperti yang dilakukan Sinta dulu ketika masih tinggal bersama mertua. Iya, kenapa ya anak itu diem aja nggak keluar kamar? Atau tidur lagi? Jawab Bu Nurul, merasa heran. Dengan wajah cemas, Bu Nurul bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu kamar Reta. Reta, Reta. Ia memanggil dengan suara yang agak keras. Ia mencoba membuka pintu kamar, ternyata tidak terkunci. Udah siang, Reta. Kok malah tidur lagi? Kata Bu Nurul dengan nada tegas. Ia mengguncang tubuh Reta yang masih terlelap. Kenapa sih, Bu? Reta terbangun, mengucek mata dan merasa pusing. Kamu itu kenapa tidur terus? Cuci baju, cuci piring, pel lantai. Jangan hanya tidur, mentang-mentang sudah nggak kerja, malah bermalas-malasan. Kamu itu jangan bikin Haris semakin kesusahan. Dia yang tanggung jawab bayar denda itu, sedangkan kamu malah tidur. Mending cari kerja lagi, deh. Bu Nurul meluapkan kekesalannya, membuat Reta merasa sangat kesal dengan perkataan mertuanya. Tanpa berkata apa-apa, Reta bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke bagian belakang rumah, menuju tempat mencuci pakaian. Dia tidur lagi, Bu? Tanya Nita ketika ibunya kembali dan duduk di sampingnya. Iya, malah tidur lagi. Jawab Bu Nurul dengan nada kesal. Maklum, Bu, Reta kan biasanya bekerja. Jadi, Ibu sabar aja hadapi dia. Yang penting sekarang menantu ibu itu berpendidikan, setara dengan Haris. Kita kan juga bangga, kan? Ujar Nita dengan senyum tipis. Benar kamu, Nita. Ibu memang sedikit keras, biar Reta ngerti tentang tanggung jawab sebagai seorang istri. Untungnya dia nurut dan gak banyak protes kalau disuruh, kata Bu Nurul, tersenyum bangga. Oh iya, Bu, lihat deh. Aku posting foto pernikahan Haris dengan Reta. Pasti Sinta sedang menangis sekarang, karena melihat suaminya menikah lagi tanpa menunggu cerai. Ucap Nita sambil tertawa, menunjukkan postingannya. Dia tampak puas dan yakin bahwa Sinta akan cemburu dan menangis. Bagus, Nita. Setelah ini Sinta pasti akan menyesal. Dia akan memohon pada Haris untuk kembali, dengan alasan anak. Tapi ibu nggak akan merestui lagi. Bu Nurul ikut tertawa, merasa senang. Ia yakin bahwa Sinta akan menderita karena cemburu. Pasti, kalau dia nggak cemburu,
nggak mungkin dia segitu kerasnya memperlakukan Reta. Jawab Nita dengan percaya diri. Malam itu, setelah mengganti pakaian, Haris mengajak Reta untuk bergabung bersama keluarganya di ruang tengah untuk menonton televisi. Di sana, Bu Nurul sedang asyik menonton sinetron, sementara Kiki sibuk dengan ponselnya. Haris, tolong bilangin sama Reta. Jangan tidur lagi setelah kamu pergi kerja, dan bangun sebelum subuh seperti yang ibu bilang. Harus bisa beberes rumah dan nyuci, kata Bu Nurul dengan nada serius, mengingatkan Reta di depan Haris. Dengar ya, Dek, apa yang ibu bilang. Masa ia tidur terus, ibu tadi kasih tahu aku loh, ujar Haris menegur istrinya. Ibunya memang sudah melaporkan kejadian itu padanya. Tapi, Bu, aku nggak bisa. Besok juga aku harus kuliah lagi. Jawab Reta dengan kesal, menahan amarah. Loh, kalau kuliah, kenapa nggak bisa? Itu sebabnya ibu bilang, bangun pagi biar semua urusan rumah beres dulu. Setelah itu baru berangkat kuliah. Jawab Bu Nurul dengan tegas. Di sini kan ada Kiki juga, kenapa semua aku yang disuruh? Reta mulai protes, merasa tidak adil. Aku nggak ngerti kenapa kamu bawa-bawa aku, ya wajarlah kalau kamu yang ngerjain. Aku ini masih gadis, sedangkan kamu menantu, dulu Mbak Sinta juga ngelakuin semua itu. Itu kan memang tugas menantu. Omel Kiki dengan nada tinggi. Dia bahkan nggak pernah memasak karena ibunya selalu melarang anak gadisnya bekerja. Reta menggenggam erat paha Haris, mencoba mencari pembelaan, namun Haris justru mendukung dan menyetujui ucapan ibunya dan adiknya. Reta merasa semakin terpojok. Ini uang belanjamu, besok ya, kata Bu Nurul sambil mengeluarkan uang 50.000 dari dompetnya dan memberikannya pada Reta. Uang buat apa, Bu? Tanya Reta bingung, menatap ibu mertuanya. Uang belanja, besok kamu yang belanja. Jangan sampai terlambat masak untuk sarapan, dan masak juga buat makan siang dan malam. Bu Nurul menjelaskan. Tapi ini cuma 50.000, mana cukup. Reta menatap uang itu dengan tatapan kosong, khawatir bagaimana caranya mengatur uang sebesar itu untuk kebutuhan makan seharian. Sebagai istri, kamu harus pandai mengelola keuangan. Dulu Sinta juga cuma dikasih 30.000, dan itu cukup kok. Jadi, kamu jangan boros ya, kata Bu Nurul, sambil mengabaikan ekspresi Reta yang masih terkejut dengan jumlah uang belanja yang begitu sedikit. Haris, kasih saja kartu ATM kamu ke ibu. Biar ibu yang urus keuanganmu, sekalian ajarin istrimu ini cara berhemat. Bu Nurul meminta kartu ATM putranya dengan yakin. Jangan, Mas. Reta berusaha mencegah, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa harus menolak? Tanya Bu Nurul, menatap tajam pada Reta. Enggak Bu, maksudnya itu aku. Reta terhenti, tak tahu bagaimana menjelaskan. Biarkan Haris yang pegang, Bu. Jangan khawatir, uang bulanan untuk ibu, Kiki, dan Hanan tetap sama seperti biasa, jawab Haris, dengan jelas menunjukkan bahwa dia enggan menyerahkan kartu ATM-nya pada ibunya. Kenapa, Haris? Apa kamu nggak percaya sama ibu? Kamu kan sudah tinggal di rumah ini, pengeluaran pasti lebih banyak, ujar Bu Nurul, ekspresinya tampak sedih karena merasa tak dipercaya. Mas, kasihan ibu. Lihat, ibu sedih banget, seakan Mas gak percaya sama kita. Kiki berusaha membujuk Haris agar menurut pada ibunya. Sudahlah, mungkin Masmu takut ibu bakal boros kalau pegang kartu. Tapi nggak apa-apa, ibu ngerti, kata Bu Nurul sambil berdiri, lalu berjalan menuju kamar dengan air mata yang mulai jatuh. Haris merasa hatinya serasa dihimpit melihat ibunya menangis. Ia tak sanggup melihat sang ibu begitu sedih,
terutama setelah semua yang telah dilakukan ibunya untuk membesarkannya hingga ia bisa meraih posisi yang baik di tempat kerjanya. Dengan perasaan yang berat, Haris bangkit dari tempat duduk, namun tangannya segera ditahan oleh Reta. "Mas, aku ingin makan bakso. Ayo, kita keluar sebentar," ajak Reta, mencoba mengalihkan perhatian Haris dengan senyum manis. "Tapi, aku ingin bicara dengan ibu dulu, sayang," jawab Haris, berniat pergi ke kamar untuk meminta maaf pada ibunya. "Tunggu sebentar, Mas. Biarkan ibu tenang dulu," cegah Reta, berusaha menahan suaminya untuk tidak buru-buru menemui ibu. "Ibu sedang sedih, kamu malah ajak makan bakso. Pikir dong." Kiki langsung menegur, jelas terlihat kesalnya. "Sebentar aja, nanti aku bungkusin bakso untuk kamu dan ibu," jawab Haris sambil tetap memenuhi permintaan Reta. Tanpa berlama-lama, Haris mengambil kunci motor, sementara Reta menunggu di teras dengan penuh harap. "Jadi, kamu benar-benar tidak peduli sama ibu. Tega banget biarin ibu sedih seperti itu." Suara Bu Nurul terdengar lebih keras, jelas ingin Haris mendengar setiap kata yang diucapkannya. "Cuma sebentar, Bu," jawab Haris dengan nada yang penuh penyesalan, merasa bersalah atas keputusannya. "Mas, aku benar-benar pengen makan bakso. Tolong ya, Mas," pinta Reta dengan nada merajuk, berusaha membuat suaminya tidak berubah pikiran. Haris mengangguk pelan, akhirnya mengikuti keinginan Reta meski hati masih merasa ragu. Saat makan, Haris memperhatikan Reta yang hanya mengaduk-aduk baksonya tanpa menyentuhnya. "Kenapa cuma diaduk?" katanya lagi pengen. Goda Haris, mencoba meringankan suasana. "Mas, aku muak tinggal di rumah ibumu. Semuanya diatur, harus begini, harus begitu. Dan uang belanja cuma 50.000, itu cukup buat apa sih?" Reta akhirnya meledak, melepaskan kekesalannya setelah 1 hari penuh tinggal di rumah mertuanya. "Hah, kamu kesal sama ibu?" tanya Haris dengan ekspresi bingung. Reta menepuk paha Haris dengan keras, menandakan betapa kesalnya dia. "Bagaimana aku nggak kesal, Mas? Kamu tuh bener-bener nggak peka. Kamu kira uang 50.000 itu cukup buat belanja dan masak 3 kali sehari?" ujar Reta dengan nada marah. "Tapi Sinta dulu aja cuma 30.000, cukup kok. Harusnya kamu bisa lebih bersyukur, kan dikasih uang belanja lebih banyak." Haris mencoba memberi alasan. "Jangan samakan aku dengan Sinta, mantanmu yang bodoh itu. Tentu saja nggak cukup, Mas. Di rumah ada 5 orang, dan aku nggak mau kamu kasih kartu ATM ke ibu, nanti dia bisa mengendalikan gajimu. Aku nggak ikhlas." Reta berujar, semakin kesal. "ATM ini tetap aku yang pegang, jadi kamu mau berapa uang belanja?" tanya Haris, mencoba mendengarkan keluhan Reta. "Kasih aku 3 juta sekarang, Mas. Aku yang kelola uang itu, dan kartu ATM-nya biar aku yang pegang," jawab Reta, memberikan senyum manis untuk meluluhkan hati Haris. Haris terdiam, memikirkan jawaban Reta dengan tatapan yang serius. "Baiklah, nanti aku kasih 3 juta. Sekarang, habiskan baksonya dulu," ujar Haris, setuju dengan permintaan Reta. Reta tersenyum puas, merasa lebih dihargai dan dimengerti oleh Haris daripada oleh ibu mertuanya. Haris sudah menikah dengan wanita yang setara, kasihan ya, dicampakkan begitu saja oleh adikku. Sinta membaca pesan dari Nita, sambil melihat foto akad nikah yang diposting. Mereka memang keluarga yang tak tahu malu, bangga memamerkan pernikahan siri adiknya. Ketika Sinta hendak membalas pesan dari Reta, bel pintu berbunyi. Saat itu, Sinta sedang sendirian di rumah. Keluarganya pergi menghadiri acara kerabat jauh ibunya, sementara Sinta memilih tinggal untuk melanjutkan membuka toko sembako.
Ketika pintu terbuka, seorang wanita dengan rambut pendek sebahu berdiri di sana, tersenyum padanya. Di tangan kanan wanita itu, ada sebuah bungkusan. "Mbak, perkenalkan, aku Lia, tetangga baru yang tinggal tepat di sebelah rumah Mbak," ujar wanita itu, sambil tersenyum ramah. Sinta segera ingat, ini adalah wanita yang dia lihat bersama Devan di toko baju beberapa waktu lalu. "Aku Sinta, silakan masuk." "Ya, kita bisa ngobrol di dalam," jawab Sinta, mempersilakan Lia masuk. Lia lalu menyerahkan sebuah bingkisan makanan kepada Sinta. "Ini, Mbak," katanya. "Wah, repot-repot. Terima kasih ya," jawab Sinta, sambil menerima bingkisan itu. Ia segera menuju dapur untuk menyiapkan minuman. Mereka mulai mengobrol. Ternyata, Lia baru saja pindah ke perumahan tersebut 2 hari yang lalu. "Aku merasa kesepian, Mbak. Tinggal sendiri di rumah ini, apalagi sekarang sedang hamil. Suamiku harus membagi waktunya dengan istri pertamanya. Makanya, aku ingin kenalan dengan tetangga, supaya tidak merasa sendirian," cerita Lia dengan tulus. Ia menceritakan kehidupan rumah tangganya, meskipun belum tahu jika Sinta mengenal Nita. "Apakah istri pertamanya tahu kalau kalian sudah menikah dan kamu menjadi istri kedua?" tanya Sinta, penasaran. "Belum, Mbak. Suamiku belum mau memperkenalkan kami. Tapi aku tidak masalah, yang penting dia bertanggung jawab. Rumah ini dan mobil baru juga pemberiannya," jawab Lia dengan penuh semangat, bangga menceritakan apa yang diberikan oleh Devan. Obrolan mereka semakin akrab. Ternyata, Lia masih muda, seusia dengan Reta. Mereka pertama kali bertemu di warung makan milik keluarga Lia. Karena Devan sering ke pabrik untuk membantu orang tuanya, mereka pun semakin dekat, hingga akhirnya Devan menikahi wanita muda ini secara siri. Lia, yang berasal dari keluarga sederhana, awalnya ragu, namun akhirnya menerima ajakan Devan untuk menikah. Kini, pernikahan mereka membawa banyak perubahan dalam hidup Lia. Sinta hanya bisa tersenyum dengan pikiran yang melayang saat mendengar cerita Lia. Ia membayangkan bagaimana reaksi Nita jika tahu ada orang ketiga dalam rumah tangganya, seperti Reta. Namun, Lia malah menang banyak dengan hadiah rumah dan mobil baru, sementara Nita menangis meminta Devan untuk membelikan mobil, namun dia tak diberi apa-apa. "Mungkin dalam 4 hari lagi, orang tua dan adikku akan pindah ke sini, Mbak. Apalagi aku sudah hamil 32 minggu, dan suamiku yang meminta mereka tinggal bersama kami. Aku benar-benar bersyukur punya suami seperti Mas Devan, dia sangat royal, mau menanggung hidupku dan keluargaku. Gak masalah jadi istri kedua, asal dia adil," ujar Lia, memuji suaminya. Sinta terdiam, lidahnya terasa keluh. Betapa royalnya Devan terhadap istri keduanya, padahal perlakuannya terhadap Nita jauh berbeda. Apakah ini semacam balasan untuk Nita yang selalu tidak adil kepadanya saat ia menjadi kakak ipar? Nita yang selalu mendesak Haris untuk menikah lagi dan mendekatkan Reta dengannya, bahkan ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Kini, suami Nita malah memiliki istri lagi, dan Devan tampaknya begitu royal pada Lia, jauh berbeda dengan perlakuannya terhadap Nita. Sinta merasa dilema. Di satu sisi, ia ingin bahagia, tetapi sebagai seorang perempuan, ia tidak bisa menerima keberadaan orang ketiga dalam rumah tangga. Bagaimanapun juga, pelakor tetap merusak keharmonisan keluarga, apalagi Devan menikah diam-diam. Jika Nita tahu tentang hal ini, bisa-bisa ia benar-benar marah dan meluapkan emosinya. Setelah hampir 2 jam berbincang, Lia akhirnya berpamitan untuk pulang. Sinta kembali teringat pesan yang diterimanya dari Nita dan memutuskan untuk membalasnya. "Aku justru merasa lega dengan pernikahan mereka,
agar Reta merasakan bagaimana rasanya punya mertua yang baik. Dan jangan khawatir tentang aku, kasihan saja pada dirimu sendiri. Seharusnya kamu lebih fokus pada suamimu. Gak perlu berpura-pura bahagia, dan jangan libatkan suamiku. Rumah tanggaku sangat harmonis, suamiku kaya, dan aku dimanjakan. Jangan iri, balas Nita. Sinta memilih untuk tidak membalas lagi. Pagi-pagi sekali, Nita sudah tiba di rumah ibunya. Bu, pinjam uang 2 juta, ya, pintanya dengan nada memelas. Kenapa pagi-pagi sudah pinjam uang? Devan kemana? Apa dia nggak kasih uang? Tanya Bu Nurul, terlihat terkejut. Enggak, Bu. Dia bilang aku boros. Beberapa hari lalu, Mas Devan sudah kasih aku 1 juta, tapi uang itu sudah habis untuk ke salon dan beli skincare. Sekarang dia marah, nggak mau kasih uang belanja lagi. Keluh Nita dengan kesal. Devan kok jadi pelit gitu? Kamu harus lebih tegas, Nita. Minta saja semua hasil usaha suamimu, biasanya kan kamu yang kelola keuangannya, kenapa sekarang jadi dibatasi? Saran Bu Nurul. Itu dia, Bu. Setiap aku minta, dia selalu marah. Aku takut kalau suamiku marah, Bu. Nita mengakui rasa takutnya. Dia tak ingin Devan menjauh atau meninggalkannya. Tenang saja, nanti ibu yang nasihati. Malam ini, ajak dia kemari. Kamu pinjam saja dulu uangnya ke Haris. Haris, ada uang gak? Tanya Nita dengan ragu, saat ia mendekati Haris untuk meminjam uang. Ada, Mbak. Minta saja sama Reta, jawab Haris sambil bersiap untuk berangkat kerja. Kenapa harus Reta? Tanya Bu Nurul, terlihat bingung. Semalam aku kasih Reta 3 juta buat belanja, tapi kalau Mbak Nita butuh, seharusnya bisa pinjam dulu kan 2 juta, kata Haris sambil meraih tas kerjanya dari tangan Reta. Wajah Bu Nurul langsung berubah cemberut mendengar penjelasan itu. Kenapa bisa kasih 3 juta? Kan ibu sudah bilang, belanja cukup 50.000 sehari. Ibu mertua itu menatap Reta dengan pandangan tajam dan sinis. Reta, kamu kasih 2 juta ke Mbak dulu, ya, Nita menyahut dengan nada memaksa. Pov Reta. Setelah mendengar janji dari Mas Haris, aku kembali melanjutkan makan bakso, merasa lega karena akhirnya dia mengalah dan tidak mendengarkan ibunya. Baru sehari tinggal di rumah itu, aku sudah merasa tidak nyaman dengan sikap ibu mertua dan adik iparku. Mereka seperti ingin mengendalikan hidup Mas Haris. Apa yang pernah dikatakan Sinta memang benar. Tentang bagaimana ibu mertuaku yang pelit, aku harus bisa meyakinkan Mas Haris untuk membeli rumah sendiri. Aku tak akan bisa bertahan jika terus tinggal serumah dengan mereka. Jika kami punya rumah sendiri, aku bisa mengajak keluargaku tinggal bersama. Kasihan ibuku, bapakku, dan adikku yang selalu terpinggirkan. Sementara ibu mertuaku terus mengeluh, apalagi saat tahu Mas Haris yang membayar kontrakan itu. Aku tak ingin suamiku selalu menurut pada ibunya. Aku tak mau nasibku berakhir seperti Sinta. Aku harus bisa membuat Mas Haris lebih memperhatikan aku. Oh iya, uang denda itu sudah kubayar, kata Mas Haris tiba-tiba, saat kami masih makan bakso bersama. Kapan, Mas? Kamu sudah punya uang? Tanyaku penasaran, karena setahuku, Mas Haris sebelumnya bilang dia tidak punya tabungan. Sudah, kamu nggak perlu khawatir. Uang segitu buat aku gampang, jawabnya santai. Mungkin dia meminjam dari temannya, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Yang penting, denda itu sudah dibayar, meskipun aku merasa itu semua gara-gara Sinta. Kalau bukan karena dia, mungkin uang segitu bisa kugunakan untuk belanja. Setelah makan bakso, aku langsung menagih janji Mas Haris yang akan memberiku 3 juta. Mas, uangnya mana? Tanyaku,
dengan tangan terangkat dan bibir dibuat cemberut, seperti anak kecil yang sedang menginginkan sesuatu. Mas Haris bilang dulu dia suka sekali melihat ekspresi wajahku yang seperti itu, katanya menggemaskan. Mas Haris mengambil tas kerjanya dan mengeluarkan lembaran uang merah, yang langsung membuatku tersenyum lebar. Aku tidak sabar untuk meraihnya. Eits, ada syaratnya, katanya sambil menahan uang itu. Apa, Mas? Jawabku kesal, sedikit jengkel. Malam ini, aku mau 2 ronde ya, bisiknya dengan nada nakal. Aku cepat-cepat meraih uang yang ada di tangan suamiku. 2 atau 3 ronde, aku siap, Mas, asal uang belanjaku cukup. Tambah lagi ya besok, ujarku dengan suara manja. Iya, sayang, asalkan kamu patuh sama suami. Jangan seperti Sinta yang suka membangkang. Jawab Mas Haris. Setiap kali mendengar nama Sinta, aku merasa kesal. Ingat betapa wanita itu telah mempermalukanku di balai desa, menyebabkan keluargaku diusir oleh Pak D dan istrinya. Jangan sebut-sebut dia, Mas. Aku benci. Aku dan dia itu berbeda jauh, gak perlu dibandingkan. Kataku dengan nada jengkel. Yah, kamu memang yang terbaik. Cantik, pintar, semuanya lebih dari Sinta. Tapi untuk goyangan, kamu tidak bisa dibandingkan Sinta, kamu yang lebih hebat. Ujar Mas Haris dengan nada mengejek, mengarah pada Sinta. Tentu saja, aku jauh lebih menarik. Lagi pula, banyak wanita di luar sana yang hanya bisa mencaci para pelakor, padahal mereka sendiri tidak bisa memuaskan suami mereka. Pelakor tahu bagaimana cara menjaga diri, jadi jangan salahkan mereka jika suami memilih berpaling. Mas Haris sudah siap-siap berangkat kerja, dan aku sudah tak sabar untuk memanfaatkan waktu sendirian. Pagi ini, aku berencana untuk pergi ke salon dan menikmati waktu perawatan diri, kebetulan suamiku ada uang lebih. Ini saatnya me time, untuk menyegarkan pikiran dengan caraku sendiri. Tapi, baru beberapa saat aku bersiap, Mbak Nita sudah datang ke rumah, tampaknya dia lagi merengek pada ibu mertua. Aku memutuskan untuk pura-pura tidak mendengar percakapan mereka. Tak lama, aku mendengar suara ibu yang memaksa Mas Haris untuk meminjamkan uang. Sebenarnya, aku sudah bisa menebak ini. Ibu mertua pasti lagi menyuruh suamiku untuk menanggung hutang-hutang keluarga yang berlebihan. Padahal, Mas Haris sudah muak dengan kebiasaan Mbak Nita yang boros. Kini, suamiku lagi yang jadi sasaran permintaan uang. Ada, Mbak, minta saja sama Reta ya, jawab Mas Haris, lalu melangkah menuju pintu. Kenapa harus ke Reta? Tanya ibu dengan tatapan curiga, melihat aku yang sedang mempersiapkan tas kerja suami. Semalam aku kasih Reta 3 juta untuk belanja. Tapi kalau Mbak Nita butuh uang, kamu bisa kasih 2 juta dulu ya, ucap Mas Haris sambil menyerahkan tas kerja padaku. Wajah ibu mertua langsung berubah, terlihat cemberut. Kamu ini kenapa kasih 3 juta? Bukannya ibu sudah bilang, kasih 50.000 per hari. Ibu mertua menatapku dengan tajam, penuh sindiran. Reta, kasih 2 juta itu ke Mbak Nita dulu. Ucap Mbak Nita memaksa. Aku merasa darahku mendidih, hampir saja aku kehilangan kendali. Bagaimana mereka bisa begitu tega meminta uang dariku? Susah payah aku meyakinkan Mas Haris untuk memberiku uang, dan kini mereka datang seenaknya. Loh, Mas, tapi kan itu uang jatahku, jawabku pelan, mencoba mempertahankan pendirianku. Kamu kasih dulu ke Mbak Nita, dia sedang butuh, kata Mas Haris, seolah tak mengerti situasi yang kuhadapi. Reta, berikan uang itu. Jangan bantah perintah suami, seru ibu mertua dengan suara keras, membuatku terkejut. Aku tak bisa menyangka ibu mertua bisa bersikap seperti itu. Selama ini,
Aku selalu mengira dia orang yang baik hati, sering memuji dan membanggakan aku sebagai menantu. Tapi kini, dia berubah menjadi seseorang yang tidak aku kenal, menghardikku dan memaksa untuk memberikan uang pada putrinya yang sudah berkeluarga. Mbak Nita bukan lagi tanggung jawab Mas Haris. Kamu baru jadi istri Haris, sudah berani mengatur gaji suami. Ibu sudah bilang, 50.000 saja per hari. Ujarnya lagi, dengan nada semakin emosi. Mas Haris menyentuh lenganku dengan lembut, tatapannya seperti memberi isyarat agar aku menyerah dan memenuhi keinginan ibu serta kakaknya. Kasih uangnya, perintah Nita dengan nada tajam. Aku menatap Mas Haris lagi, namun ia hanya diam, seolah tak berniat untuk membelaku. Dengan berat hati, aku mengeluarkan 2 juta dari dompetku. Padahal, uang itu sudah kuperuntukkan untuk perawatan di salon dan belanja yang sudah lama aku rencanakan. Mbak Nita cepat-cepat meraih uang yang kupegang. Bu, aku pamit dulu ya. Mau belanja, katanya pada ibu mertuaku sambil berlalu. Aku sangat kesal melihat sikapnya, rasanya ingin sekali aku melawan. Namun nyaliku hilang begitu saja. Mas Haris menyentuh lenganku dengan lembut, tatapannya seperti memberi isyarat agar aku menyerah dan memenuhi keinginan ibu serta kakaknya. Kasih uangnya, perintah Mbak Nita dengan nada tajam. Aku menatap Mas Haris lagi, namun ia hanya diam, seolah tak berniat untuk membelaku. Dengan berat hati, aku mengeluarkan 2 juta dari dompetku. Padahal, uang itu sudah kuperuntukkan untuk perawatan di salon dan belanja yang sudah lama aku rencanakan. Mbak Nita cepat-cepat meraih uang yang kupegang. Bu, aku pamit dulu ya. Mau belanja, katanya pada ibu mertuaku sambil berlalu. Aku sangat kesal melihat sikapnya, rasanya ingin sekali aku melawan. Namun nyaliku hilang begitu saja. Setelah kejadian tadi, aku sengaja mengurung diri di kamar, malas bertemu dengan ibu mertua. Aku membuka aplikasi media sosial dan berhenti di sebuah postingan dari Mbak Nita. Dia memang selalu rajin mengunggah apa saja yang dia lakukan. Healing dulu Besti, tulisnya di caption, diikuti foto selfie bersama 4 temannya. Mereka sedang makan di mall dan menikmati seafood, juga ada foto mereka saat berbelanja pakaian. Sungguh menyebalkan. Hatiku semakin kesal melihat postingan itu. Rasanya ingin sekali aku membanting ponsel ini, tapi aku tahu kalau rusak, Mas Haris mungkin tak akan membelikannya lagi, apalagi ibu mertua selalu ikut campur. Uang yang katanya untuk belanja malah dipakai untuk hangout bersama teman-temannya yang tak berguna itu. Seharusnya aku yang ada di sana, bukan dia yang menghabiskan uangku. Reta, suara ketukan pintu terdengar. Aku tahu siapa itu, nenek lampir. Dengan malas, aku bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Ibu sudah buat daftar belanja bulanan, tolong belikan ini semua, kata ibu mertua sambil menyerahkan selembar kertas padaku. Daftar belanja yang diberikan ibu mertua membuatku terkejut. Banyak sekali, Bu. Uangku bisa habis cuma buat beli ini semua, kataku sambil menatap daftar panjang itu. Rasanya seperti dia sengaja ingin membuatku kehabisan uang yang masih tersisa. Kan harus sudah memberi kamu uang belanja, jadi itu sudah tugasmu. Jawabnya dengan nada ketus, lalu pergi begitu saja. Aku menahan emosi, menghentakkan kaki dengan kesal. Hati-hati saja, Bu. Aku pasti akan membalas perlakuan kalian, pikirku dalam hati. Aku pun memutuskan untuk pergi ke toko sembako di Jalan Cendana. Biasanya aku belanja di toko dekat sini jika menemani ibu mengisi bahan jualan warung. Namun kali ini, aku berhenti di toko sembako yang tampaknya baru buka dan sangat ramai. Rasa penasaran membuatku membatalkan niatku ke toko langganan. Tempat ini terlihat lebih besar,
seperti minimarket, dan barang-barangnya lengkap. Tiba-tiba aku melihatnya. Itu Sinta. Apa dia bekerja di sini? Bukankah dia sudah kaya dan punya mobil? Kenapa harus kerja di toko seperti ini? Aku mendekat untuk memastikan. Bak, tolong ambilkan semua barang ini, kataku sambil menyerahkan daftar belanjaan padanya. Sinta menerima pesananku dengan senyum ramah, meskipun aku tahu dia hanya berpura-pura baik. Tapi, tak masalah. Hari ini aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memerintahnya. Setelah sekitar 10 menit, Sinta kembali dengan keranjang berisi belanjaanku. Aku memeriksa daftar belanjaan, semuanya sudah benar. Namun, ketika dia sedang sibuk melayani pembeli lain, aku dengan sengaja membuat lubang di plastik tepung yang dibawanya. Pegawai gak becus, ini tepungnya bolong bungkusnya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Kataku agak keras, berharap orang-orang di sekitar mendengar. Sinta segera menghampiriku, wajahnya terlihat cemas. Tapi waktu saya ambil, semuanya baik-baik saja, jawabnya mencoba menjelaskan. Tapi kenapa bisa begini? Apa matamu gak bisa lihat? Dasar pegawai yang gak kompeten. Aku berteriak lagi, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Mana bosnya? Panggil dia sekarang juga. Lanjutku dengan emosi. Seorang wanita muda yang mungkin seusia denganku mendekat dan bertanya, ada apa, Mbak? Ini pegawai gak becus. Harusnya dia dipecat, ngasih barang yang gak layak gini. Jawabku dengan nada kesal, semakin memperburuk situasi. Atau lebih baik telepon bosnya. Pegawai seperti ini gak pantas kerja di sini. Aku ingin memastikan Sinta mendapatkan pelajaran. Setelah dia mempermalukanku, sekarang giliran aku yang mempermalukannya, bahkan membuatnya kehilangan pekerjaannya. Berikut adalah versi yang telah diubah dan lebih menarik. Mana? Teriakku dengan nada tinggi. Tapi Bu Sinta itu pemilik toko ini, dia bosnya, jawab wanita itu dengan tegas. Apa? Sinta pemilik toko ini? Tidak mungkin, dari mana dia bisa punya modal untuk itu? Kita bisa buktikan, barang ini rusak saat kamu ambil atau ada unsur kesengajaan. Kata Sinta, sambil menatapku dengan penuh keyakinan. Maksudmu apa? Tanyaku, mulai merasa gugup. Begini, kamu bilang kalau saya jual barang yang gak layak. Padahal sebelum saya ambil, saya pastikan semuanya dalam kondisi baik. Di sini ada CCTV yang bisa membuktikan semuanya. Jawab Sinta, dengan nada yang lebih tenang. Aku terdiam. Rasanya seperti ada yang menamparku. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Harusnya aku pikirkan dulu sebelum bertindak. Bersambung.